Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ya. Bukunya bisa dibeli dari penerbit Suara Muhammadiyah di Yogyakarta. Tapi di Bandung juga sudah ada. Kalian tinggal mencari di tempat-tempat yang menjual, biasanya di pimpinan-pimpinan cabang, pimpinan-pimpinan daerah Muhammadiyah di Indonesia. Kita akan baca pendahuluan di bagian pertama. Ini adalah tentang pemahaman apa itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup 1. Pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni budaya. Seni budaya yang menunjukkan perilaku uswah hasanah, teladan yang baik. Ya, uswah hasanah artinya teladan yang baik. B. Landasan dan sumber. Landasan dan sumber pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal, pemikiran baku dalam Muhammadiyah seperti pemikiran-pemikiran formal dan baku dalam Muhammadiyah itu 1. Matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah, atau disingkat apa? MKC. Betul. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, MADM. Matan Kepribadian Muhammadiyah, Kitoh Perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil keputusan tarjih Muhammadiyah. C. Kepentingan. Ya, tadi A adalah pemahaman, B landasan dan sumber, 3 sekarang C adalah kepentingannya. Mengapa penting? Warga Muhammadiyah dewasa ini makin memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan, pengayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Tuntutan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi, antara lain. Apa tuh situasi dan kondisinya? 1. Pentingnya adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari keyakinan hidup Islami dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis. 2. Perubahan-perubahan sosial politik dalam kehidupan nasional. Ya, adanya perubahan-perubahan sosial politik di era reformasi yang menumbuhkan dinamika
tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa, serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan itu. Jadi masa reformasi ini ya dibuatnya tahun 2001 itu ketika reformasi berlangsung dan terjadi perubahan-perubahan yang fundamental ya, yang cukup mempengaruhi jalannya kehidupan di Indonesia. Perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis. Nah, adanya perubahan yang cenderung pragmatis. Alam pikiran yang berorientasi pada nilai guna. Jadi pragmatis itu orientasinya pada nilai guna. Nilai guna semata, materialistis berorientasi pada kepentingan materi semata, dan hedonistis berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi yang menumbuhkan budaya indrawi, budaya duniawi yang sekuler dalam kehidupan modern abad 20 yang disertai dengan gaya hidup modern memasuki era baru abad ke-21. Jadi sudah lebih dari tahun 2000 maka masuk menjadi abad 21. Dan kehidupan orientasi yang harus dijadikan sebagai orientasi bagi orang-orang muslim bukanlah kehidupan yang seperti tadi, yang pragmatis, hedonis, materialistis ya, tapi harus juga bersifat spiritual agamis. Nah, itulah pentingnya adanya pedoman hidup Islami warga yang di sini bisa dipakai oleh Muhammadiyah ataupun yang bukan Muhammadiyah ketika mereka menyetujui. Ya. Jadi silahkan teruskan dibaca. 4. Penetrasi budaya, masuknya budaya asing secara meluas dan multikulturalisme. Multikulturalisme, kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serta melintasi yang dibawa oleh globalisasi. Jadi serba melintasi karena multikultural. Globalisasi membentuk tatanan sosial yang mendunia. Itu globalisasi. Yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa. Jadi tidak bisa lagi sekarang tidak tahu tentang dunia karena dunia sudah ada di genggaman ya. Perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor internal dan eksternal yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri. Jadi kalau tidak ada standar maka orientasinya bukan lagi seperti yang diharapkan ya, tidak lagi berdasarkan keikhlasan mungkin karena ada kepentingan tertentu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pedoman. Sifat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah memiliki beberapa sifat atau kriteria. 1. Mengandung hal-hal yang pokok, prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma. 2. Bersifat pengayaan dalam arti memberi banyak hasanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan. 3. Aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. 4. Memberikan arah bagi tindakan individu ataupun kolektif yang bersifat keteladanan. 5. Ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. 6. Robbani, artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaki yang membuahkan kesalehan. 7. Taisir, yakni panduan yang mudah
dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah. Jadi ya tidak hanya Muhammadiyah sendiri, tapi banyak orang muslim lain bisa memakai. Tujuan terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik, uswah hasanah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi tujuan Muhammadiyah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu terbentuk. Kerangka materi pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah dikembangkan dan dirumuskan dalam kerangka sistematikanya. Nah, ini sistematikanya harus diingat. Bagian umum adalah tadi pendahuluan. 2. Pandangan Islam tentang kehidupan. Nah, kita akan bahas dulu tentang pandangan Islam tentang kehidupan. Kemudian barulah kita menuju bagian ketiga dari kehidupan Islaminya dibahas, kehidupan pribadinya, kehidupan dalam keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kehidupan dalam seni budaya. Dan bagian keempat adalah ada tuntunan pelaksanaannya. Bagian kelima adalah penutup. Itulah isi buku ini. Ya, bukunya apa judulnya? Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan berikutnya kita akan bahas kelanjutan yang kita bahas tadi. Kalau ada yang mau ditanyakan yang belum jelas, silahkan nanti di Wapri ya, boleh telepon atau di video seperti ini. Assalamualaikum.